Halo, kembali lagi di podcastnya Sultan Talk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang nggak kalah menarik daripada podcast yang sebelum-sebelumnya. Untuk tema kali ini yang kita bahas yaitu mengenai membaca arah zaman para anak muda dalam gerakan perubahan hari ini. Nah, tema yang sangat menarik bukan? Oke. Menarik. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu kepada narasumber yang culture ini. Nah, oke. Mungkin dari Masnya deh, boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Ya, nama saya Andika Budi Saputra, biasa dipanggil Diksa. Saya berkuliah di Yogyakarta, Universitas Jana Badra, mengambil jurusan Fakultas Hukum. Itu sementara waktu saya berorganisasi dalam organisasi pergerakan. Organisasi salah satu pergerakan. Ya, salah satu pergerakan, nggak usah di-spill lah. Boleh ya, siap. Itulah. Nah, saya berasal dari Maluku Utara. Jauh dari sini. Nah, itu mungkin saja dari saya pribadi. Oke, lanjut ke narasumber selanjutnya. Ya, terima kasih kepada host sudah memberikan waktu kepada saya. Oke, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Agus Fikri, bisa dipanggil Fikri. Ya, saya menempuh pendidikan di kampus Universitas Jana Badra, Yogyakarta. Nah, saya juga aktif di organisasi, yaitu sama dengan Mas Dika, organisasi pergerakan juga. Kita sebagai mahasiswa itu harus gerak-gerik. Berarti kalian berdua sama-sama masuk ke organisasi yang sifatnya itu pergerakan begitu ya? Iya. Tadi kalau boleh tahu Bang Fikri tadi ya, Bang Fikri semester berapa Bang sekarang? Sekarang menempuh semester 6. Bang Dika? Saya juga sama. Semester 6. Kebetulan satu kampus, satu organisasi. Ya. Sama-sama organisasi pergerakan. Iya, bisa jadi sama. Oke. Cocok berarti ya? Cocok dengan tema. Ya, bisa lah. Para anak muda dalam gerakan perubahan hari ini. Jadi kalian berdua harus bisa mencontohkan bagaimana nih perubahan gerak perubahan hari ini. Begitu kira-kira ya? Ya, begitu kira-kira Mas Os. Itu guys, perkenalan sedikit dari narasumber yang pada intinya mereka semua berada di dalam organisasi yang sifatnya itu pergerakan dan nggak boleh disepil ya katanya. Iya. Oke. Yang penting pergerakan begitu ya. Pergerakan ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Aku bakalan tanya dulu ke Bang Dika nih. Bisa? Boleh? Boleh, Mas. Oke. Bang Dika, apakah kritik dan diskusi di ruang digital bisa dianggap sebagai bentuk gerakan perubahan yang nyata? Gimana? Sedikit Bang? Untuk menjawab, tapi ini kita diskusi aja. Boleh. Bukan berarti untuk menggurui dan lain-lain. Nah, tadi kan pertanyaannya ada kritik dan diskusi. Nah, bagi mahasiswa atau anak muda sekarang itu layaknya kritik itu bisa jadi untuk melalui media sosial. Nah, itu sangat menjamin perubahan. Kenapa menjamin perubahan? Bahwasannya pada zaman sekarang itu kita tidak bisa luput atau terlepas dari namanya teknologi. Nah, itu untuk mengkritik bisa membawa suatu perubahan. Nah, apalagi dengan diskusi. Tapi sekarang menurut saya pribadi diskusi itu kurang efisien melalui ini Zoom atau apapun lah itu. Kalau mengenai podcast atau membuat konten video edukasi itu masih relevan lah. Tetapi kalau mau buat diskusi dalam suatu Zoom itu saya rasa kurang efektif, karena satu sisi walaupun media sosial itu mempermudah ini aktivitas, tapi satu sisi diskusi dalam media sosial itu membutuhkan jaringan yang bagus. Dan sedangkan kita tahulah di Indonesia ada beberapa wilayah yang jaringannya itu masih minim lah kayak gitu. Nah, itu sih kalau dari saya pribadi, biar untuk kita melanjutkan diskusi yang lebih lancar. Nah, berarti inti ketika kritik dan diskusi di ruang digitalisasi itu kalau menurut Bang Dika itu sangat relevan ya, dan masih relevan bentuk
suatu gerakan yang sangat nyata Ya, untuk pada masih. saat zaman ini. Jadi dari apa yang disampaikan sama Bang Dika, tentu itu menjadi yang sebuah aksi nyata atau gerakan yang sangat diperlukan di kalangan sekarang, karena memang teknologi sudah merajalela dan tinggal mengakses saja. Dan dilihat juga mayoritas orang-orang sekarang dalam gerakan nyata atau seperti itu, entah aksi lah atau dan sebagainya, sangat sedikit atau sangat malas lah yang tadi disebutkan Malika. Tapi mau gimana pun, karena teknologi sudah merajalela, masyarakat pun atau bangsa Indonesia tentunya dia bisa menggunakan teknologi itu atau digital itu untuk memanfaatkannya lebih baik, yaitu bisa saja menyuarakan melalui video, gitu. melalui poster dan sebagainya. Itu aja ya Bang. Itu aja. Mungkin kita kembalikan lah ke host untuk kita diskusikan lagi lebih lanjut. Oke, jadi begitulah kira-kira guys dari apa yang disampaikan sama Mbak Dinka, dan sempat juga saya sedikit simpulkan tadi. Dan mungkin dari teman-teman di rumah memiliki pandangan berbeda terkait kritik dan diskusi ketika di di ruang digital ya, apakah itu masih relevan dalam untuk bentuk gerakan perubahan yang nyata, entah itu kayak diskusi melalui Zoom atau kritik melalui media sosial atau semacam video, poster dan sebagainya. Kira-kira dari kalian memiliki pandangan yang berbeda, coba tulis di kolom komentar. Komen. Oke, kita bakalan tanya ke Bang Fikri nih. Apakah gerakan hari ini masih berangkat dari kegelisahan moral atau lebih didorong oleh popularitas dan citra? Sebenarnya sih kalau pandanganku sekarang ya terhadap mahasiswa ya yang bisa disebut Gen Z, kata Mas Dika tadi, masih kurang jauh untuk kita lebih kritis dalam kritik. Jadi kalau dilihat dari kegelisahan sih, kalau menurut saya itu masih kurang, minim gitu. Ya cuma ada beberapa mahasiswa gitu yang lebih karena kegelisahannya itu ingin mau dilontarkan kemana, ingin dilontarkan. Jadi ya paling lewatnya dari tulisan-tulisan. Terus kalau untuk citra itu kita sebagai mahasiswa ini sangat terlalu jauh sebenarnya. Kita sebenarnya kalau perbedaan zamannya sekarang ya, apalagi kedepannya yang nggak tahu ini. Karena saya melihat dari saya jurusan hukum, maksudnya di lingkup kampus saya, jauh sekali. Kita itu cuma sekedar masuk kelas, selesai kelas, bubar, pulang. Nggak ada percakapan ya terkait yang mau dibahas tadi di kelas yang disampaikan dosen itu. Kita diskusikan, kita perdalam lagi, itu sudah nggak ada. Sebenarnya citra mahasiswa itu udah mengurang. Sebenarnya agak sedikit tersinggung terkait kejadian saat ini, mahasiswa saat ini begitu. Karena memang di kampusku juga ngalamin begitu juga, kayak selesai kuliah mereka langsung pulang. Dia tidak, ya tadi Bang Fikri bilang kayak coba kita kumpul terlebih dahulu untuk membahas apa yang disampaikan sama dosen. Nah itu salah satu yang menurutku kesindir banget sih sebagai mahasiswa. Gitu. Nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ke Bang Dika lagi nih. Siap Bang? Siap. Anak gerakan harus siap. Nanti bahas apa nih? Masih berkesinambungan dengan gerakan anak muda? Anak muda. Hari ini ya jelas. Ya. Abang masih muda kan? Masih dong. Masih. Nah, jadi harus semangat gitu Bang. Wah, semangat banget. Apakah media digital memperkuat atau justru melemahkan esensi gerakan perubahan anak muda saat ini? Wah, pertanyaan yang sangat menarik ya host, sangat menarik. Tapi satu sisi banyak orang yang melihat bahwa media atau digital itu membuat atau justru melemahkan. Tapi satu sisi orang-orang yang pergerakan atau yang selalu aktif dalam dunia pergerakan atau melihat sosial media gerakan itu justru itu membuat memperkuat ini media saat ini. Kenapa saya bilang dia lebih memperkuat? Satu sisi yang tadi saya bilang bahwa orang-orang yang tidak mengikuti organisasi atau yang
cuma tadi disampaikan oleh Mas Fikri, datang kampus pulang. Apalagi kalau sekedar untuk turun ke jalan atau bakar-bakar ban, saya rasa memang itu relevan, tapi masih kurang lah dengan perkembangan zaman sekarang. Tetapi bagaimana aksi nyata itu diikuti dengan media sosial. Nah, tapi satu sisi juga media sosial yang kita lihat sekarang cenderung tidak moderat. Nah, tapi gini Bang, aku agak menarik dikit kan dari pernyataan Bang Andika yang tadi bilang Bang Andika terkait orang demo bakar-bakar ban itu masih relevan. Tapi kalau aku rasa Bang, banyak masyarakat yang resah terhadap mahasiswa atau anak muda yang demo sambil bakar ban. Karena satu, dia mengganggu jalan, mengganggu aktivitas, entah itu orang lagi mau bekerja, pulang kerja kah, atau sebagainya. Nanti kan emang sebut hal aksi dengan membakar ban itu kan suatu yang saat ini masih relevan gitu. Tapi dari kerasan-kerasan masyarakat yang seperti itu, menurut Abang gimana? Itu sebenarnya masih relevan. Kenapa masih relevan? Satu sisi kita rasalah, apalagi masnya atau Mas Fikri udah pernah aksi. Ketika kalau aksi cuma sekedar menyuarakan aspirasi atau orasi, saya rasa itu tidak akan didengar oleh pemerintahan. Nah, dan kenapa juga ada aksi bakar ban itu, bahwa di dalam undang-undang pun tidak ada larangan bahwa bakar ban itu tidak merugikan seseorang. Kan gitu. Dan satu sisi juga, makanya tadi saya bilang walaupun masih relevan sekarang, tapi harus mengikuti media sosial itu harus menyoroti terus, mengikuti aksi-aksi tersebut, bakar ban, aksi apapun itulah, yang penting jangan saling membunuh. Itu analisis lah, ketika ada permasalahan pemerintah, itu pasti akan ditutup dengan isu-isu tentang yang tidak jelas, artis mungkin atau lain-lain, itu pasti dibungkam, tutup dengan isu-isu yang kayak dialihkannya. Itu satu sisi. Itu sangat, ya masih bingung juga sih posisi media sosial sekarang. Nah, dan sekarang kita anak muda sekarang itu bagaimana memanfaatkan media sosial itu dengan baik, agar ya kita bisa menyuarakan atau mengekspresikan diri melalui media sosial gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke. Berarti sangat justru digital dia memperkuat gerakan. Karena beberapa jadi betul juga yang disampaikan sama Bang Dika tadi. Isu satu ditutupin dengan isu yang ini supaya tidak ada muncul lagi isu itu kan. Satu sisi kan isu kemarin yang mengenai MBG atau yang anak kecil bunuh diri karena buku dan pulpen. Iya. Nah itu kan sudah ditutup dengan isu ceweknya Raja Arab meninggal gara-gara isap narkoba atau itu pun ditutup kan sekarang. Hal itu sangat sangat manfaat untuk kita kaji mengenai kok bisa buku dan pulpen bisa membunuh seseorang. Internet itu harus update Mas, maksudnya bukan kalau pandangan saya bukan menutupi seperti itu, maksudnya bukan menutupi hal-hal yang sudah berlalu terus ditutupi, tapi kan emang terus update seperti itu kan. Ya emang sih dari pandangan seseorang itu beda-beda. Kalau itu terkait pengupdatean kayak berita itu emang selalu setiap hari pasti banyak. Tergantung media sosial. Isu satu belum selesai langsung turun lagi isu 2, belum selesai lanjut lagi isu. Tumpuk ini semua kan. Jadi justru dunia media digital ini justru dia memperkuat karena untuk menyelesaikan isu tersebut kan, salah satunya. Supaya selesaikan lebih dahulu, jangan sampai ada isu lagi terus dibahas. Belum selesai dibahas yang baru, belum selesai dibahas seperti itu. Ya, tapi kan satu sisi kan media kan banyak nih yang memegang media. Bukan cuma 1-2 orang. Nah, itu kita juga bingung untuk melihat posisi media sekarang. Ya, walau kalau di organisasi kita mempunyai media yang sangat baik, ya pasti akan kita unggul. Kan satu sisi begitu, pasti akan suara kita terdengar dan lain-lain. Udah, gitu aja Bang. Ya, itu mungkin sedikit dari saya. Oke, tambah panas ini guys pembahasannya.
menarik tentang anak muda ini. Apalagi anak muda yang gimbal seperti saya kan. Asik. Model apa itu, Mas? Gimbal ini Mas. Gimbal. Oke. Walaupun Kayak kacang ya, kacang panjang ya. Mas, walaupun saya gimbal kayak gini, saya tetap Sampuan. jalan pergerakan. Oh, kira tetap sampuan tapi tetap sampuan. Sampuan Mas. Tetap sampuan. Oh. Sampuan. Menyala Bang Giga ini ya, menyala terus. Oke, jadi begitu guys. Pada kesimpulannya intinya media atau dunia digital itu sangat jelas memperkuat gerakan hari ini karena yaitu dia untuk mempertahankan isu-isu yang mungkin belum diselesaikan. Ya, sepakat. Nah, oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir mungkin ya. Tanya ke otomatis ke Bang Fikri ya. Siap Bang ya? Siap. Jadi gini Bang Fikri, pertanyaannya jika anak muda hari ini ingin mengembangkan peran dalam perubahan, langkah paling realitas apa yang harus mereka lakukan? Oke, langkah ya. Langkah yang harus mereka mulai seperti ini. Ya meskipun langkah sepele kan, yang penting Memulai apa dulu ya, kan gitu. Ya untuk langkahnya sih kita harus memang mempunyai apa ya, mental atau keberanian diri untuk memulai suatu hal kecil gitulah. Ya kayak ini kan terkait perubahan. Ini perubahan apa? Suatu apa ya? Fenomena isu-isu apa? Lebih ini intinya anak muda itu dia cara apa bagaimana anak muda ini mengambil peran dalam perubahan hari ini, dia kira-kira lebih realitasnya itu apa cara memulainya itu seperti apa supaya ibarat kata terjun di dalam orang apa sebagai agen perubahan, agen of change gitu. Ya itu sebenarnya ya apa ya, ya mulai dari keberanian diri, terus mental kita apa ya, kan lebih ke agen of change, agen of perubahan. Jadi kita itu harus lebih dekat sama masyarakat seperti itu. Mereka itu apa ya, kan masyarakat ini masih belum tahu tentang hal-hal yang terbaru, terus peraturan yang dibuat pemerintah seperti itu. Kita harus mendekati supaya kita apa ya, mendengarkan keluh kesah mereka yang mau yang pengen di apa kayak dibicarakan oleh mereka tapi gak kesampaian kepada pemerintah. Jadi kita buka ruang lah, kita buka ruang kepada mereka, kita dekat supaya apa ya, kita sharing tanya menanya. Kita harus ya sebagai mahasiswa itu hal-hal sepele seperti itu sih harus karena kita apa lahir dari rakyat kan, untuk membersamai rakyat seperti itu. Oke. Jawabannya aku setuju banget Bang dari awal apa langkah awal apa yang ketika anak muda ini ingin menjadi peran perubahan, yaitu terjun ke apa mendekati warga sekitarnya karena memang di sisi lain mereka mungkin terbatas dari akses internet saking mereka sibuknya sehingga mereka tidak tahu apa yang update sekarang, pemerintah lagi ngapain nih, Prabowo lagi ngapain nih kan begitu kan karena mereka begitu kan, karena kan apa ya, masyarakat ini kalau berjalan seiring waktu ya Mas, sampai sekarang emang masih minim sih dalam pendidikan ya, maaf gitu. Emang karena di daerah saya itu ya apa ya, pusing gitu. Jadi begitu teman-teman, dari jawaban dari Bang Fikri dah, dari intinya tadi, kalau memang kalian mau kalian kalangan anak muda dan ingin menjadi suatu golongan atau peran dalam perubahan, langkah awal yang kalian harus lakukan yaitu pendekatan dengan masyarakat sekitar. Di warga kalian mungkin kalian bisa bersosialisasi dengan RT, kalian bisa tanya tetangga kalian kira-kira apa yang menjadi keresahan dia sebagai WNI tentunya kan, warga negara Indonesia. Kalau anak muda yang tidak bergerak, lalu siapa yang ingin menggerakkan? Saya sepakat. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk podcast kali ini ya. Dan terima kasih banyak kalian sudah menonton mungkin dari awal sampai akhir video kita. Dan kalau kalian suka dengan video kita, jangan lupa di like, jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang mungkin ingin menjadi
golongan bukan narasumber, golongan perubahan begitu loh. Oh ini berarti dibatasi waktunya ya mas? Nggak dilanjut, ini seru kayaknya mas. Jangan tuh. Kalau kalian suka, kalian bisa subscribe, dan dengan kalian subscribe, kliklah loncengnya, jangan dimatikan karena kita akan menayangkan video-video yang lebih menarik tentunya. Menarik. Gitu aja dari kita. Aku selaku host di sini pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih anak muda. Oke siap, sehat-sehat Bang Ucup.